Halo calon ibu, seperti kita ketahui, kehamilan adalah masa yang sangat spesial. Nutrisi yang sangat cukup penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Oleh karena itu, penting bagi calon ibu untuk mengetahui berbagai tantangan gizi dan kesehatan yang mungkin ditemui selama kehamilan. Yuk kita ketahui 6 tantangan gizi dan kesehatan ibu hamil dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu heartburn. Rahim yang membesar saat hamil akan menekan beberapa organ dalam dan makanan yang sudah dikonsumsi. Hal ini memicu asam lambung dan menyebabkan sensasi terbakar yang disebut heartburn. Cara mencegah heartburn yaitu konsumsi makanan dalam hal porsi kecil, namun sering hindari makanan panas dan berlemak, serta kurangi konsumsi kafein. Yang kedua yaitu konstipasi atau sembelit, di mana perlambatan pencernaan selama mengandung menyebabkan cairan diserap secara berlebihan oleh organ pencernaan sehingga feses menjadi lebih keras dan menyebabkan konstipasi atau sembelit. Mengatasi sembelit yaitu konsumsi makanan yang tinggi serat, minum air mineral dalam jumlah cukup, lakukan olahraga untuk ibu hamil atau aktivitas fisik secara rutin. Yang ketiga yaitu mual dan muntah, di mana pada trimester pertama kehamilan, 70-85% ibu hamil mengalami mual dan muntah karena peningkatan sensitivitas indera penciuman akibat pengaruh hormonal. Adapun cara meringankan gejala mual yaitu konsumsi suplemen zat besi, makanan bertepung, makanan yang tidak berbumbu tajam seperti roti bakar, crackers, sereal, dan jahe. Yang keempat yaitu cake, di mana kekurangan energi kronis, kondisi di mana seseorang, dalam hal ini ibu hamil, mengalami kekurangan asupan energi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini bisa disebabkan oleh status gizi yang buruk sebelum kehamilan, terbatasnya akses makanan bergizi, serta praktik-praktik budaya yang tidak mendukung kebutuhan nutrisi ibu hamil. Adapun cara mengatasi cake ini yaitu tingkatkan konsumsi makanan bergizi, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, tingkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang kelima yaitu anemia, kurang darah. Anemia merupakan kondisi medis yang terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari jumlah normal. Anemia dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi zat besi, asam folat, serta pendarahan yang mungkin dialami oleh calon ibu selama kehamilan. Cara mengatasi anemia ini yaitu konsumsi makanan bergizi, terutama makanan sumber zat besi dan asam folat seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Lalu jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan kehamilan rutin dan mengonsumsi suplemen zat besi dan asam folat sesuai anjuran dokter. Yang terakhir yaitu GAGI, di mana gangguan akibat kekurangan yodium. Sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyebab GAGI dapat disebabkan oleh kurangnya konsumsi makanan yang mengandung yodium seperti ikan laut, seafood, dan garam beryodium. GAGI juga dapat disebabkan oleh kehamilan ganda, yang artinya ibu hamil membutuhkan lebih banyak yodium untuk mencukupi kebutuhan 2 atau lebih janin yang dikandungannya. Namun, jarak antara kehamilan yang terlalu dekat juga dapat meningkatkan resiko kekurangan yodium. Tahukah kalian bahwa permasalahan gizi di Indonesia memerlukan penanganan yang serius karena berdasarkan data Riskesdas 2018, sebanyak 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia dan proporsi risiko kurang energi kronis pada ibu hamil sebesar 14,5%. Dari data tersebut, jumlah ibu hamil yang mengalami anemia paling banyak terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun dengan persentase sebesar 84,6%. Anemia dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil menjadi salah satu hal yang berpotensi menyebabkan stunting pada anak. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup dan akan berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi pada ibu hamil adalah pengetahuan gizi. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan gizi yang baik akan memenuhi kebutuhan gizinya sehingga berdampak pada peningkatan status gizi. Selain itu, selama masa kehamilan, ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan dianjurkan
dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum usia kehamilan 4 bulan. Pemeriksaan kedua pada usia kehamilan 4 bulan sampai 6 bulan. Dan pemeriksaan ketiga dan keempat pada usia kehamilan 7 sampai 9 bulan. Pilihan gizi seimbang harus dioptimalkan terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni selama bayi dalam kandungan. Sebelum dan selama kehamilan, calon ibu harus berstatus gizi baik pada trimester pertama. Konsumsi asam folat untuk pembentukan tabung saraf janin yang kemudian akan berkembang menjadi otak. Dan tulang belakang bayi usia 0-6 bulan, bayi yang baru lahir perlu mendapatkan inisiasi menyusu dini setidaknya selama 1 jam. Selama 6 bulan setelah bayi lahir, bayi harus diberikan ASI eksklusif usia 6-24 bulan. Sejak bayi berusia 6 bulan, bayi harus diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Sambil tetap mendapatkan ASI, MPASI yang diberikan harus mengandung zat gizi sehat dan seimbang. Selain nutrisi, bayi harus diberikan stimulasi yang sesuai dengan kategori usianya. Asupan gizi seimbang bagi ibu hamil. Masa kehamilan adalah masa penting untuk pertumbuhan optimal janin dan persiapan persalinan. Namun, 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia dan kekurangan energi kronis KEK. Bagaimana pola makan dan asupan yang baik bagi ibu hamil? Makanan yang dianjurkan: sumber zat tenaga seperti beras, kentang, bihun, mie, roti, makaroni, dan lain-lain. Sumber zat pembangun yaitu ayam, ikan, daging, telur, hati, keju, susu, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Sumber zat pengatur yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Hal-hal yang perlu diperhatikan: makan 1 porsi lebih banyak dari sebelumnya. Bagi ibu yang terlalu gemuk, kurangi porsi makanan disesuaikan kebutuhan normal. Bagi ibu yang terlalu kurus, tambahlah jumlah porsi makanan. Usahakan konsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Contoh menu sehari: pagi nasi ayam goreng, pepes tahu, oseng jagung muda dan wortel, serta susu. Pukul 10, bubur kacang hijau. Siang, nasi sop sayuran, ikan balado, keripik tempe, dan jeruk. Pukul 4, salad buah. Malam, nasi telur balado, tumis tauge, dan bakso, serta pisang. Selama hamil, konsumsi makanan bergizi seimbang dan tablet tambah darah atau TTD minimal 90 tablet, 1 tablet per hari agar dapat melahirkan bayi yang sehat.